Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita hanturkan kehadiran junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita masuk berapa Syawal? 19 apa 20? Ada yang sudah selesai puasa Syawal, Pak? Alhamdulillah. Berarti sudah dapat puasa pahala seperti puasa selama 1 tahun. Alhamdulillah. Bagi yang belum sempat puasa Syawal, masih ada waktu. Masih sisa sekitar 9 atau 10 hari lagi bulan Syawal, masih bisa dilakukan puasa buat kita insyaallah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kajian kitab kita lanjutan wasiat yang kelima. Kebetulan di kitab ini wasiat yang kelima membahas tentang keutamaan dari sedekah. Nanti di makalah ini ada beberapa kisah-kisah juga, kisah pribadi atau kisah orang lain yang saya rangkum tentang betapa dahsyatnya sedekah, tentang keutamaannya, tentang apa saja balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang rajin sedekah. Sedekah apakah hanya uang atau ada yang lain? Apakah kita bersihin masjid termasuk bagian dari sedekah atau tidak? Nah, insyaallah nanti kita bahas di sini. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. An Ka'ab bin Ujrah qala, dari seorang sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama sahabat beliau Ka'ab bin Ujrah. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Ka'ab bin Ujrah. Jadi satu ketika Rasul bertemu dengan sahabatnya namanya Ka'ab bin Ujrah. Ketika Rasul bertemu dengan sahabatnya yang bernama Ka'ab bin Ujrah, Rasul berkata kepada beliau, apa sabda Rasul kepada Sayyidina Ka'ab bin Ujrah? Ya Ka'ab bin Ujrah, wahai Ka'ab bin Ujrah, innahu la yadkhulul jannata lahmun. Hai Ka'ab, tidak ada daging wala damun atau darah yang bisa masuk surga nabata ala suhtin, yang daging dan darah ini tumbuh dari sesuatu yang haram. Apa artinya? Kita manusia jika rajin makan sesuatu yang haram, maka susah buat masuk surga. Uang haram. Ketika saya pernah kajian ini juga di beberapa masjid, kebetulan ketemu momen hadis ini, Ustaz. Gimana ceritanya kalau kita nabung di bank? Kemudian kan bank itu riba. Kemudian kan kalau riba itu haram. Kemudian kan kalau haram itu dosa. Sedangkan di hadis kalau kita makan uang dari sesuatu yang haram, kita tidak akan masuk surga. Itu bagaimana? Islam ini agama asik, Pak. Islam ini agama yang mudah. Islam ini agama yang nikmat. Agama yang asik tapi tidak so asik. Agama yang mudah tapi tidak gampang untuk memudahkan. Agama yang nikmat yang bisa kita nikmati. Islam. Ketika Islam itu dikatakan agama yang mudah, nikmat dan asik, tentu kita diberikan pilihan oleh Allah untuk mengambil ijtihad ulama dalam berbagai permasalahan. Contoh,
Ada ulama yang bilang kalau menabung di bank itu haram, ada bayar. Ada ulama yang bilang kerja di bank itu haram, bikin dosa, maka jual riba. Ada juga Pak yang membiarkan, maksudnya ada ulama yang berijtihad nabung di bank konvensional, silakan. Siapa beliau? Namanya Syekh Tantawi rahimahullahu ta'ala. Nabung nggak perlu kok ke bank syariah, silakan nabung di bank konvensional. Ada satu akad di bank konvensional yang diperbolehkan dalam Islam, namanya akad at-ta'awuniyah. Menurut pendapat Syekh Tantawi, ketika ada dua ijtihad ulama, yang satu bilang haram, yang satu bilang boleh, karena asiknya Islam kita milih. Kalau lebih meyakini pendapat yang haram, ya monggo. Kalau meyakini pendapat yang boleh juga monggo. Di Mesir Pak, nggak ada bank syariah, semua bank konvensional. Al-Azhar Mesir naruh uangnya di bank konvensional, namanya Bank Mesir. Artinya kalau ulama-ulama Azhar itu bodoh-bodoh, ya berarti ulama-ulama Azhar itu dibilangnya terlalu bodoh karena masukin bank konvensional, itu juga mustahil. Sumber ilmu Islam ada di sana. Orang seluruh dunia meminta rujukan pendapat tentang Islam, larinya ke Al-Azhar di Mesir. Ulama-ulama Azhar nabung di bank konvensional. Indonesia, bank syariah banyak. Ujungnya kemana Pak? Bank Indonesia lagi. Konvensional apa syariah itu Bank Indonesia? Konvensional apa syariah? Konvensional. Trik marketing Pak. Kalau bahasa saya, trik marketing saja. Syariah, padahal nggak masalah. Nah, orang yang kerja di bank udah kerja saja, nggak apa-apa. Ngapain keluar? Yang nabung di bank, nabung saja, nggak apa-apa. Paling gampang, saya Zul Ikram pinjam uang sama Ahmad Zul Jalal 1 juta rupiah dalam tempo 1,5 bulan. Duit dipakai, udah jalan 1,5 bulan. Di akad awalnya saya minjem 1 juta, berarti saya harus balikin berapa Pak? 1 juta. Ketika saya datang ke Jalal untuk bayar hutang 1 juta setelah 1,5 bulan, saya bilang, Jalal, nih 1 juta hutang saya. Jalalnya marah, enak aja 1 juta, 1 bulan tuh waktu yang lama, kena bunga ente, naikin. Ente bayar hutang ke saya 1,5 juta tanpa ada kesepakatan di awal. Di akadnya minjem 1 juta, balikin 1 juta. Saya merasa terzolimi nggak? Karena nggak ada kabar, tiba-tiba minta 1,5 juta untuk bayar utang. Yang begini yang namanya riba. Bapak nabung di bank, ada nggak syarat-syaratnya? Dijelasin nggak uang itu diinvestasikan kemana? Ada nggak poin persenannya? Dijelasin Pak. Udah di awal udah dijelasin. Kalau takut itu jadi riba menurut keyakinan, yang nggak usah nabung di bank, selesai. Islam itu enak. Saya soalnya ketemu beberapa orang yang termakan dengan perkataan kerja di bank itu haram semua. Akhirnya susah hidupnya sekarang.
Cari kerjaan tuh udah susah. Dulunya bagus ekonominya, bagus banget. Sekarang lontang-lantung cari kerja. Pusing cari kerja. Bahkan sampai pondok pesantren aja dia datengin, apa yang bisa saya kerjain Ustaz, katanya. Dulu padahal manajer di salah satu bank. Bagus ekonominya. Itulah. Kalau Islam dilihatnya seram, akhirnya jadinya seram. Islam dilihatnya nikmat, jadinya nikmat. Ya Ka'ab bin Ujrah, wahai Ka'ab bin Ujrah, innahu la yadkhulul jannata lahmun wala damun nabata ala suhtin, tidak masuk surga daging dan darah yang tumbuh karena haram. Sekarang lagi rame, Pak. Anak-anak muda kita main game namanya slot. Kalau itu udah jelas haram tuh, Pak. Beli chip atau depo, naruh duit di salah satu aplikasi, dia spin itu game. Kemudian kalau dapat duit, dia bisa tarik duitnya, atau dia dapat chip, dia bisa jual chipnya. Itu jelas haram. Judi lagi rame, Pak. Game depannya ada yang namanya P, ada yang namanya H. Awal gamenya, semoga anak-anak bapak-bapak sekalian gak ada yang main itu, Pak, ya. Karena sampai ada yang jual rumah, sampai ada yang jual motor, sampai ada yang jual istrinya, Pak. Nauzubillah. Kemudian annaru aula bihi, orang yang tumbuh badan daging dan darahnya dari yang haram, Rasul katakan neraka lebih pantas buat mereka. Artinya ini anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita hati-hati untuk memakan sesuatu yang haram. Ada pertanyaan begini, Pak. Ustadz, bagaimana dengan takmir masjid yang kalau habis sholat Jumat ngitung kotak amal, duitnya dipakai buat beli rokok? Lagi rame juga, Pak. Di beberapa masjid ternyata uang kotak amal yang disedekahkan oleh jamaah itu dipergunakan oleh beberapa oknum takmir untuk beli rokok dan lain sebagainya. Saya sampaikan hal itu tidak boleh. Boleh pakai uang masjid ketika yang dipotong adalah ihsan buat takmir. Ada orang yang ngurus masjid. Pengurus masjid bersepakat yang bersihin masjid, yang imam masjid dikasih uang, namanya ihsan. Tunjangan lah, atau kalau saya sering nyebutnya ihsan. Kalau mau pakai uang masjid, harus atas dasar pakai uang ihsan si takmir, baru itu boleh. Kalau mau beli rokok, ambil berarti. Umpama ihsan takmirnya sebulan 1 juta, harga rokok 25.000, berarti ketika akhir bulan takmir ini kasih 975.000. Baru boleh pakai uang masjid untuk beli rokok, beli minum, beli es dan lain sebagainya. Kalau yang lain jangan. Itu biasanya hari Jumat, Pak. Di beberapa masjid ada itu. Karena saya waktu kajian ini ada salah satu jamaah nanya itu. Saya juga bingung jawabnya. Karena memang udah jadi tradisi di kita. Kemudian, ya Ka'ab bin Ujrah an-nasu qadiyan, wahai Ka'ab bin Ujrah, manusia itu pada pagi hari ada 2 orang, ada 2 model manusia. Yang pertama, faghadin fi fakaki nafsihi famu'tikuha wa ghadin mubighuha. Jadi pada pagi hari ada orang yang melepaskan jiwa-jiwanya dan ada orang yang membelenggu jiwa-jiwanya. Apa maksud melepaskan dan membelenggu atau menghancurkan? Orang, tanda-tanda orang yang jiwanya hidup pada pagi hari, tanda-tanda orang yang jiwanya merdeka pada pagi hari, dia bangun sholat subuh berjamaah. Orang yang bangun sholat subuh berjamaah, jiwanya bebas, Pak. Apa maksud jiwanya bebas? Kegiatan dia hari itu jiwanya dalam keadaan sempurna.
Orang yang sholat subuh jamaah jarang Pak dalam hari itu emosian, jiwanya tenang terus. Orang yang sholat subuh berjamaah jarang Pak pada hari itu stres, mau kerja seberat apapun jarang ada yang stres. Orang yang sholat subuh berjamaah hari itu dia sholat jarang Pak, bahkan gak ada yang mati kelaparan. Jiwa dan raganya dipenuhi kebutuhannya oleh Allah. Nah, orang yang menghancurkan jiwanya pada pagi hari, subuh kagak sholat, boro-boro ke masjid, sholat aja enggak. Orang yang enggak subuh tepat pada waktunya atau tidak ke masjid, jiwanya hancur. Apa aja yang dia kerjain pagi itu atau hari itu enggak ada yang enak. Jiwanya sempit aja rasanya. Kayaknya kerjaan kok susah aja. Kayaknya rizki kok susah saja. Silakan dibuktikan Pak. Silakan Bapak keliling-keliling masjid, cek siapa yang orang masjid itu sholat subuhnya rutin. Silakan survei kehidupannya. Itu jiwanya bebas sekali. Tenangnya luar biasa. Gak ada yang dia risaukan urusan dunia. Buat dia ya Allah sudah. Susah apapun alhamdulillah. Ketika hidupnya susah, bahkan orang ini, saya punya guru begitu beliau, tenang sekali jiwanya. Ketika sakit saja badan yang ngucap alhamdulillah. Atau tersandung berdarah kakinya, bukan aduh Pak, tapi alhamdulillah. Kenapa kok sakit malah alhamdulillah? Iya bisa jadi ini balasan Allah. Allah pengen hapus dosa saya, akhirnya dibikin kaki saya luka. Lagi buka lemari, kepala kejedot, bocor. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kayaknya saya ada dosa tadi nih. Dibalas oleh Allah langsung di dunia. Alhamdulillahnya itu bersyukur. Kenapa? Karena balasan itu menurut beliau datang sudah di dunia. Jadi di akhirat nanti tidak dibalas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang dikerjakan. Kemudian, ya Ka'ab bin Ujrata, wahai Ka'ab bin Ujrah, as-salatu qurban. Salat itu adalah bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau dekat sama Allah rajin-rajin salat. Tanda seorang hamba dekat dengan Allah, dia tidak punya rasa takut sama dunia. Bahkan dia mampu melihat dunia itu beserta aib-aibnya, Pak. Orang yang sudah dekat sama Allah, dia terlihat saja aib-aib dunia buat dia. Jadi enggak tertarik untuk dia kejar mati-matian. Ketika seorang hamba itu dekat dengan Allah. Lihat para ulama-ulama yang zuhud. Ulama-ulama yang zuhud, sholatnya kan rajin. Hubungan dengan Allah kan dekat. Terlihat sama mereka dunia itu aib-aibnya. Akhirnya enggak tertarik untuk ngejar. Yang terjadi malah sebaliknya, Pak. Malah beliau-beliau ini yang dikejar habis-habisan oleh dunia. Nanti saya ceritain orang yang dikejar dunia sampai beliau ini ngamuk sama dunia. Kemudian wasaumu junnah, puasa adalah perisai. Wassadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yadhhabul jaridu 'ala safa. Sedekah itu bisa menghapuskan dosa sebagaimana embun-embun yang hilang ketika matahari pagi terbit. Jadi kita langsung saja bismillah. Di antara keutamaan-keutamaan sedekah yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di halaman selanjutnya, Pak. Fadilah sedekah dan kisah-kisah fakta di balik itu, judulnya itu. Keutamaan sedekah yang pertama, sedekah menghapuskan dosa. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara. Hadis lain. Sedekah itu bisa menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api, artinya hilang dosa kita banyak kalau kita banyak melaksanakan sedekah. Kemudian yang kedua, orang yang rajin sedekah dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Salah satunya adalah rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Orang yang dapat naungan dari Allah hari kiamat nanti. Naungan itu artinya pertolongan Allah. Hari kiamat hari yang tegang, sangat tegang.
Kita butuh pertolongan Allah dan syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan salah satu orang yang dapat pertolongan Allah di hari kiamat nanti adalah rajulun, seseorang tasaddaqa yang bersedekah, akhfa, dengan cara diam-diam, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, sampai tangan kirinya saja tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Artinya tangan kiri nggak tahu kelakuan tangan kanan, dia betul-betul menyembunyikan sedekahnya. Tapi hati-hati juga Pak, banyak belakangan bersedekah dengan sebutan hamba Allah. Pak, hamba Allah itu adalah gelar sangat mulia. Bahkan gelar ini lebih tinggi daripada gelar kewalian. Jadi kalau ada orang bersedekah atas nama hamba Allah, tapi hatinya ada kekotoran, ini biar nggak ada yang tahu lah siapa yang, kalau yang sedekah itu saya, gitu. Itu akibatnya lebih ngeri Bang. Bahkan jarang di Mesir itu saya lihat ada orang menyebut dirinya Abdullah, karena gelar itu hanya pantas dipakai oleh orang-orang yang derajatnya setara dengan wali. Tapi di Indonesia hamba Allah bebas dipakai di mana saja, tapi nggak apa-apa. Kemudian sedekah tidak membuat harta berkurang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat sadaqatan min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Orang yang rajin sedekah mustahil duitnya kurang. Jarang ada orang yang rajin sedekah malah hidupnya miskin. Orang yang rajin sedekah yang ada malah hidupnya makin kaya dan rezekinya bertambah. Kemudian Allah melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'ifu lahum wa lahum ajrun karim. Orang yang rajinlah membenarkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Allah menganjurkan untuk banyak-banyak bersedekah, maka dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Orang yang sedekah 10.000, maka Allah lipat gandakan buat dia jadi 100.000, 10 kali lipat. Sedekahnya 1 juta, Allah lipat gandakan jadi 10 juta. Sedekahnya 1.000, Allah lipat gandakan jadi 10.000. Ini baru yang kali 10. Ada lagi yang kali 700. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Kali aja 700. Kemudian pahala sedekah itu mengalir sampai sekalipun orang itu sudah meninggal. Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyah. Bapak sedekah buat Masjid Al-Muharram, itu namanya sedekah jariyah. Selama Masjid Al-Muharram ini masih difungsikan untuk ibadah, pahala itu terus mengalir. Dan tidak mungkin masjid itu tidak difungsikan untuk ibadah. Jadi sedekah jariyah sampai hari kiamat pahalanya itu akan tetap mengalir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu surga hanya untuk orang yang rajin bersedekah. Hadisnya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man anfaqa zawjaini fi sabilillahi nudiya min abwabil jannah ya 'abdallah hadza khairun faman kana min ahli salati du'iya min babis salat wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad wa man kana min ahli siyam du'iya min babis siyam min babir rayyan wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Ada pintu khusus di surga namanya pintu sedekah. Pintu ini khusus buat orang yang rajin sedekah. Nanti dipanggil, ya Abdullah, sini. Ente kan rajin sedekah waktu di dunia. Tuh. Pintunya di situ, di surga. Namanya babus sedekah, pintu sedekah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kisah tentang balasan Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang sedekah. Yang pertama, ini kisah saya pribadi, Pak. Waktu di Padang, di Bukit Tinggi, 3 hari sebelum hari raya Idul Fitri, kita sholat taraweh
Ketika sholat taraweh di Padang itu Pak, kotak amal yang keliling itu nggak ada tutupnya. Kotak amalnya terbuka, jadi bisa ngambil kembalian Pak. Modelnya begitu. Kita mau sedekah 20.000, duitnya 50.000. Karena kebuka ya udah cari 30.000, masukin 50.000, angkat 30.000 sih juga nggak tahu tuh kenapa begitu. Tapi nggak masalah, nggak apa-apa, orang niat kok 20.000. Kebuka. Kebetulan kotak amal itu muter. Saya pribadi pengen juga ikut. Sedekah kayaknya bagus nih. Kita tahu ilmunya Pak. Kalau sedekah dilipat gandakan 10 kali lipat. Muter. Saya keluarin dompet, alhamdulillah Pak. Di dalam dompet saya entah gimana kok bisa. Karena biasanya yang naruh duit di dompet itu istri. Entah gimana kok bisa. Di dalam dompet saya itu ada 101.000 Pak. Bapak kalau di dompet ada 100.000 sama 1.000, kotak amal lewat yang dikeluarin mana? 100.000 apa 1.000 Pak? Sama kita Pak. Yang saya keluarin duit 1.000. Karena sayang kalau 100.000 disedekahin, besok mau jajan gimana? Besok mau belanja gimana? Udah keluar 1.000. Tapi kena lagi saya, karena saya tahu ilmunya. Kok sedekah 1.000 doang, Allah cuman lipat gandakan jadi 10.000, kecil. Saya masukin lagi 1.000-nya, bismillah, ngambil 100.000, hati pedih Pak. 100.000 saya ambil, ya Allah, tinggal 1.000 nih duit. Masuk lagi ke dompet. Itu ada 3 kali proses saya narik uang 100.000, 1.000, 100.000, 1.000, 100.000, 1.000. Nggak selesai, kotak amal udah mendekat. Akhirnya bismillah, ini dompet saya buka, muka saya palingin Pak. Ya Allah, mohon petunjukmu ya Allah. Ini jadi telunjuk saya, uang mana yang tersenggol ketika saya masukin ke dalam dompet, itu yang akan saya sedekahkan ya Allah. Bismillah, saya tusuk ya Allah, yang kepegang uang 100.000 Pak. Karena kan beda kertasnya 100.000 sama 1.000 rupiah. Karena sudah tos-tosan sama Allah ya sudah. Ambil 100.000 masukin sudah. Sekalipun hati berat, tapi sudah terlanjur tos-tosan, sudah terlanjur deal-dealan sama Allah. Kemudian Idul Fitri. Setelah Idul Fitri, di Padang itu saya punya paman, panggilannya Makdang. Kalau di Padang itu istilahnya Makdang. Paman lah. Paman ini polisi, orang kaya raya, duitnya banyak, manggilin semua keponakannya untuk buat ngasih THR Pak. Ini dipanggil, semua ponakan ada sekitar 27 orang ponakan beliau. Itu dipanggil kasih THR 50.000. Semua sudah dipanggil, saya ponakan tertua, nggak dipanggil-panggil Pak. Padahal duit tinggal 1.000. Kan ngarep juga maksudnya, panggil kayak Makdang gitu. Biar nambahin dan ini 1.000 jadi 51.000, nggak dipanggil Pak. Setelah semua kemenakan dapat uang THR dari Makdang, Makdang ketawa-tawa ngobrol, ternyata beliau lupa ada satu yang belum dipanggil. Ternyata saya dikhususkan sama beliau, amplopnya beda. Kemenakan dikasih 50. Terpegang sama beliau jasnya, oh ini ada satu lagi amplop belum Makdang kasih. Udah ikram mana? Kata beliau, manggil saya dipanggil. Ketika dipanggil, Makdang ngomong sama kemenakan, siapapun kemenakan Makdang yang bisa imam dan khatib Idul Fitri, THR-nya beda. Karena kebetulan saat itu saya ada jadwal imam dan khatib di sana. Tiba-tiba beliau ngeluarin amplop coklat, kayaknya tebel Pak, kelihatan dari mata tebel. Dikasih ke saya, ini udah ikram, ini THR-nya khusus. Jadi siapa saja kemenakan Makdang yang bisa kayak udah ikram, nanti THR-nya tiap tahun kayak gini. Saya ambil, setelah diambil kasih ke istri, tolong buka, biar berkah. Doakan dulu uangnya, biar berkah. Diambil sama istri, ketika dibuka, ya salam, isinya 1 juta Pak.
Itu betul terjadi isinya 1 juta. Kalau saja kemarin 3 hari yang lalu saya sedekahnya berapa Pak? 1.000 rupiah. Bisa jadi saya cuma dapat tambahan 10.000. Tapi ini betul dikasih sama madang, amplop itu dibuka, dihitung sama istri, totalnya ada 1 juta rupiah. 100.000 yang saya keluarkan 3 hari yang lalu langsung cash, dibayar bentuknya oleh Allah sesuai dengan surat Al-An'am ayat 60, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, dikali 10. Banyak kisah, tapi ini ada salah satu kisah yang ajib luar biasa. Namanya Baba Rajab. Baba Rajab ini salah satu orang terkaya di Mesir yang punya outlet. Nama outletnya Ragab Sons. Kayak model Carrefour Pak. Outlet ini banyak sekali di Mesir. Carrefour begini banyak sekali di Mesir. Nah, Baba Ragab ini salah satu orang Mesir yang kalau sedekah kagak mikir Pak. Mahasiswa Indonesia itu dicari khusus sama beliau untuk diberikan sedekahnya. Kalau saya hitung total sedekah beliau sebulan itu 2.500 karung beras, yang tiap karungnya beratnya 5 kilo. Diserahkan buat mahasiswa Indonesia. Kemudian 2.500 kantong ayam, yang setiap kantong ayam itu beratnya 1,5 sampai 2 kilogram ayam. Itu setiap bulan. Angka segitu kan luar biasa besar. Cross check punya cross check, ternyata Baba Ragab ini memang orang yang kalau sedekah kagak mikir. Udahlah dia kaya, sedekahnya enggak mikir, makin kaya. Satu ketika tahun 2011 sampai 2013 Mesir demo dan kolab. Semua bisnis orang Mesir hancur, gagal, enggak ada yang bagus. Semuanya bangkrut. Ternyata cuman outlet Baba Ragab doang yang bertahan ketika Mesir sedang kolab. Bahkan toko-toko Pak, toko-toko yang mati di depan toko-toko kecil yang mati di depan toko Ragab Son ini kan mati, nggak ada barang yang dijual. Malah Baba Ragab bilang sama karyawannya, ente cek itu toko tuh, itu toko itu. Gimana caranya biar dia buka lagi? Kalau dia butuh barang, kalau di gudang kita masih ada, keluarin. Bayarnya entar. Itu luar biasa Pak. Bahkan terakhir saya dapat cerita itu tentang beliau. Saking keselnya beliau sama dunia. Bukan berarti beliau nggak mau dunia, tidak. Maksudnya kesel ketika ibadah beliau bulan Ramadan diganggu dengan mendekatnya urusan dunia. Di Mesir Pak, rata-rata orang kalau bulan Ramadan itu nggak mau sibuk sama kerja. Banyak toko-toko bulan Ramadan malah ditutup. Ada toko burger, saya kenal betul itu karena beliau dekat sekali rumahnya sama saya. Burger Pak, namanya burger, kan bagusnya dijual pada bulan Ramadan buat orang buka puasa, buat orang makan malam, buat orang jajan apa segala macam. Ini malah tutup Pak. Saya tanya sama orangnya, "Mbak, kok nggak buka burger?" "Oh, saya sudah kerja 11 bulan yang lalu. Saya sudah punya duit, saya sudah ngumpulin duit. Saya nggak mau bulan Ramadan ini diganggu." Baba Ragab juga ngerasain diganggu sama dunia. Ketika masuk bulan Ramadan dia mau fokus, tapi omset perusahaannya malah melonjak tinggi. Otomatis manajernya kan pengen laporan terus Pak. Dikit-dikit laporan, ini omset naik, keuntungan perusahaan sekian, naik. Sampai ngomel Baba Ragabnya. Ngomongnya apa coba Pak? Dunia, gua mau fokus Ramadan, lu gak usah deket-deket gua dulu. Ngomong depan manajernya begitu. Dunia, gua mau fokus Ramadan, lu gak usah deket-deket gua. Manajernya kena ngomel sama beliau, nanti laporannya habis Lebaran. Jangan datang ke sini lagi, jangan ganggu gua, terserah lu mau apain itu. Hitung-hitung sendiri. Perusahaan urus, jangan ganggu. Apa ya, Masya Allah. Dunia malah diomelin Pak. Kita malah, dunia itu kan kayak perempuan.
kalau buat anak muda, semakin dikejar semakin kabur. Tapi kalau nggak kita kejar, perempuannya malah mendekat. Dunia semakin dikejar semakin lari, semakin tidak dikejar semakin mendekat. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sudah 30 menit, saudara, kisahnya masih banyak sekali, kisah-kisah luar biasa tentang sedekah yang saya alami sendiri, tapi waktu tidak memungkinkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala khair khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika arhamar rahimin.